Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's very nice to see you again in this meeting. Our subject is about semantics. Specifically, is about 7 types of meaning that's written by Geoffrey Leach, one of a linguist. He has views on 7 types of meaning. Well, I wish that you can listen carefully and pay attention about this subject. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you again with semantics class here. For this meeting, I would like to explain about 7 types of meaning that's written by Geoffrey Leach as one of a linguist that focus on semantic field. Leach said that there are 7 types of meaning. The first is conceptual meaning. The second one, connotative meaning. The third one, social and affective meaning. 4, affective meaning. 5, reflective meaning. 6, collocative meaning. And 7, thematic meaning. For the first time, we would like to discuss about conceptual meaning here. Okay. According to Leach, conceptual meaning, it means that the emphasis in this classification should be put on the logical or conceptual meaning, also called denotative or cognitive. In his book 1981, page 9, the conceptual meaning is widely assumed to be the central factor in linguistic communication. If we understand about this explanation, that Leach mengatakan bahwa penekanan ya pada klasifikasi dari makna konseptual itu lebih kepada penekanan atau secara pemahaman bisa secara logis dan secara konsep, atau disebut juga dengan denotatif atau kognitif. Denotatif di sini sama dengan natural meaning, makna apa adanya, ya, makna yang secara nyata, yang tidak ditambah atau dikurangi. Begitu juga secara kognitif di sini. The conceptual meaning is widely assumed to be the central factor in linguistic communication. Nah, di sini dikatakan bahwa makna konseptual menurut Leach itu dianggap sebagai faktor utama, ya, pusat utama dari komunikasi dengan menggunakan bahasa. Jadi dapat dipahami di sini bahwa makna konseptual adalah makna denotatif, makna yang sebenarnya yang ada tanpa dikurangi atau ditambahkan. Jadi makna yang secara apa adanya. Oke, the example here. Misalnya di sini contohnya Leach menjelaskan the example of meaning the word woman. Where the word woman include following element: human, male, adult. Nah, di sini ya kita lihat contoh dari Leach mengatakan bahwa makna tentang kata dari arti kata woman, ya, ini wanita dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ada elemen-elemen yang menyangkut, ya, yang melekat pada seorang, ya, di sini kata woman. Nah, di sini Leach menjelaskan itu ada sign, tanda dalam bentuk positif dan ada dalam bentuk negatif. If the positive one, it means that the information is true objectively, and if a negative one, it is wrong. Ya, jadi dia mengatakan atau menjelaskan ya arti kata di sini secara konsep, arti woman, ya, mengatakan itu ada elemen yang mengatur woman is human. Yes, that's right. Woman is male. No, wrong. Ya, it is female. Woman is dull. Yes, that's right. Ya, ini. Nah, ini mengatakan bahwa contoh dari makna secara konsep. Ini menurut Leach dalam arti
penggunaan dalam bahasa. Selain itu, katanya itu ada contrastiveness, yaitu ada kontradiksi, ya, ada pertentangan di sini, ya, bila mana bahasa tersebut dilihat dari keilmuan linguistik, specifically dalam ilmu phonology, ya, secara khusus di sini ilmu phonology, ya, as we know that study of speech sound, ini yang mulai tentang ujaran bunyi bahasa. Nah, di sini dia mengatakan bahwa ada fitur, ya, fitur suara yang dikatakan, ya, bisa jadi apakah benar tadi positif atau negatif. Nah, di sini contoh katanya phonetic symbol b has contrastive feature as bilabial. Nah, di sini, ya, ini memiliki katanya bilabial, ya, masuk ke dalam kategori, ya, feature bilabial, ya, benar. Voice, bersuara, ya, stop, ya, stop. Nah, itu jadi mengucapkannya secara letters itu tidak berkelanjutan. Nasal dalam bentuk letter B, nasal itu it's wrong, ya, bukan masuk ke dalam nasal, tapi itu ada bilabial. These features are also called binary features. Nah, ini disebut dengan katakan adalah binary feature. Jadi ya mutualism, ya, berkaitan satu sama lain. Nah, itu jadi makna konseptual. We can make a summary that the conceptual meaning is the meaning, the natural meaning that human can understand cognitively or conceptually. I wish that you understand the first explanation here. Next, we go to the connotative meaning. What is connotative meaning? Connotative meaning is concerned with the communicative value and expression has by virtue of what it refers to over its purely conceptual content. Nah, makna konotatif, nah, ini berbeda tadi dengan makna yang di awal konsep. Kalau makna konotatif itu there are many interpretation, there are many expression of it in one word. Jadi satu kata itu banyak interpretasi maknanya. Nah, di sini, ya. Jadi mengacu kepada nilai ucapan tersebut itu what it refers, apa yang mengacu, ya, dari kalimat yang dikatakan. Ini over it purely conceptual, itu lebih dari makna yang alami, ya, makna yang biasa saja. Jadi kita lihat ini, the fact of connotative meaning is relatively unstable. Jadi makna konotatif itu selalu berubah-ubah. Nah, setiap waktu itu tidak sama. Nah, tergantung nanti di sini bisa dilihat dari time to time, ya, dari rentang waktu yang terjadi. Nah, bisa dari according to culture, menurut budaya atau historical period, dari masa sejarah, ya, perkembangan dari kalimat, ya, atau kata tersebut. The experience and the individual, bahkan di sini lebih banyak mengacu kepada pengalaman dari individu itu sendiri dalam mengucapkan kalimat, ya, kata dalam melakukan percakapan. Well, as an example, let's take the word woman. Nah, ini masih contoh tadi seperti kata woman tadi, ya. Kalau arti konseptual woman itu ya begitu saja, masuk dalam kategori manusia, ya, wanita, ya. Tapi di sini tidak ada perbedaan. In the past, the connotative of woman were known as frail, cowardly, emotional, rational, and other weak or low connotation. Jadi di sini makna dari woman itu pada masa dahulu, ya, zaman mungkin tahun 60, tahun 50-an sebelum kemerdekaan itu woman itu katanya itu cowardly, ya, emotional, itu orang yang suka merengek, ya, nangis, emosional, bahkan irasional, yang menggunakan perasaan, dan makhluk yang dianggap katanya konotasinya itu makhluk yang lemah, ya, di sini. Nah, itu pada, ya, waktu periode tertentu. 100 years ago, woman was considered. Nah, itu lebih flashback lagi, ya, 100 tahun yang lalu, ya, mungkin masih zaman
sebelum perang kemerdekaan. Nah, di sini woman itu identik katanya itu menggunakan pakaian feminim ya, misalnya menggunakan rok yang panjang dan tidak memakai celana jeans seperti sekarang yang digunakan ini. Today katanya dibandingkan dengan sekarang ini, this have been changing, or at least some of these characteristics cannot be entitled to women. Nah, jadi atribut-atribut yang dulu bahwa woman adalah itu makhluk yang lemah, ya, makhluk yang suka menangis dan sebagainya, itu berbeda dengan zaman sekarang ini. Nah, berbedanya apa? Dari sini, woman is stronger, ya. They have the same level to the man. Nah, itu jadi mereka sama, ya, derajatnya, tingkatnya seperti pria, ya, sekarang ini. Nah, bukti-buktinya apa di sini? Kita lihat di sini katanya itu di beberapa negara, ya. Nah, itu presidennya atau perdana menterinya itu dipimpin oleh wanita. Itu perubahan atau pergeseran dari kata woman. Contohnya, Mrs. Margaret Thatcher, nah itu perdana menteri Inggris. Mrs. Indira Gandhi, nah itu perdana menteri India ya. Dan Mrs. Aquino, itu dari Filipina, presiden Filipina dulu. Itu mereka adalah pemimpin dunia yang mereka adalah statusnya, gendernya adalah perempuan. Nah, di sini ya, if they are frail, coward, emotional, apabila mereka malu yang lemah di dunia, menangis, sebagainya, ya, rasional dan sebagainya. But how to justify the sentence? Bagaimana kita membenar kalimat ini? Ya, tadi makna woman itu ya frail, cowardly, ya. He is really woman. Nah, apakah dia benar-benar woman? Ya, mungkin secara psychology, secara fisik, yaitu adalah woman. Tetapi secara support, motivation, atau strong, atau rational, yaitu pikirannya like man. Ya, sama seperti laki-laki, bahkan lebih smart than man. Ya. Which often used by speaker to mean addition. Nah, itu menjadi perbedaan pertentangan alusi ya. This fact shows that up to today cycling woman is still weaker than men. Tapi memang kenyataannya kalau dilihat secara fisik ya, wanita pada tenaganya atau itu lebih lemah daripada laki-laki. Tapi dari segi rasional, ya, segi leadership, nah itu mereka bahkan ya bisa lebih hebat daripada laki-laki. Oke. It is the connotative meaning. I think that you can understand. It is very easy to understand. Jadi kesimpulannya connotative meaning adalah makna yang ada nilai ya, nilai tersendiri ya pada kalimat atau ungkapan-ungkapan ya, dari kosakata tersebut. Jadi di sini kalau kita lihat di sini konotatif itu sama dengan apa ya, seperti polisemi ya, mungkin banyak maknanya ya. Okay, this is the connotative meaning. And then social meaning ya. Nah, di sini it stresses that the social type of meaning include all the social circumstances regarding the use of piece of language. Nah, di sini Rich menegaskan bahwa ya, makna sosial itu adalah makna percakapan bahasa yang digunakan tentunya di ranah sosial, di kehidupan masyarakat. Bila mana misalnya contohnya we go to market, nah itu nanti sosial language-nya itu berbeda maknanya. Di sana mungkin we listen that about the price, about the bargainer and between buyer and seller, ada tawar menawar antara penjual dan pembeli. Itu bahasanya kalau di market itu ya itu interaksinya itu tentang misalnya harga dan sebagainya. Beda lagi kalau misalnya in school ya, itu situasi sosial bahasanya itu adalah bahasa formal ya, bahasa dunia persekolahan.
Okay, social meaning also include what is called illocutionary force of an utterance, whether it is interpreted as a request, an assertion, an apology, etc. Nah, bisa di sini ya makna dari social meaning. Nah, ini masuk ke dalam makna ilokusi ya, ini ilokusi. Ini dibagi pada mata kuliah untuk pragmatik ya. Tapi di sini ilokusi itu apa? Jadi ada makna yang suatu kata atau kalimat tersebut memiliki kekuatan ya, kekuatan berpengaruh kepada lawan bicara itu secara afektif ya, bisa mempengaruhi secara and then ya, the listener they can do the action when the speaker say about the sentence ya. Nah, ini contohnya kita lihat di sini. For example, I haven't got spoon has a meaning of assertion and the situation where it is spoken in a restaurant. Nah, ini contohnya di situasi di sebuah restoran itu ada seorang tamu pengunjung ya restoran mengatakan kepada pelayannya ya, I haven't got spoon ya. Nah, di sini saya belum ada nih garpu. Nah, itu maksudnya masuk ke dalam request ya, di kuesioner itu request bahwa meminta kepada pelayan restoran untuk ya membawakan garpu ya kepada ya dia atau tamu restoran tersebut. Nah, ini berikutnya contoh lagi ada mengatakan di sini seorang wanita ya, di keramaian pasar, nah crowded market ya. Nah, dia mengatakan kepada orang yang dijumpainya ya because ya is panic ya, and then misalnya her child has lost ya in the market, sudah anaknya hilang di pasar, maka dia bertanya kepada setiap orang yang ditemukannya without realizing that she said that please help me to find it ya, though she hasn't yet recognized the people ya. Yang dikatakan di sini ya, coba bantu saya untuk menemukannya. Dan dia mengatakan, have you seen my child? Melihat anak saya tidak? Nah, itu setiap orang dia bertanya seperti itu. Nah, itu ada makna ilokusi, yaitu suatu kalimat tersebut yang memaksa ya kepada si pendengar untuk membantu apa yang diucapkannya itu secara tidak langsung ya. Jadi di sini dalam konteks sosial itu bahasa yang digunakan itu secara hati-hati, tidak sembarang ya. Nah, jadi tidak langsung to the point karena ya di tataran sosial ya kita tidak tahu, tidak mengenal ya sifat dan karakter setiap orang yang kita jumpai. Jadi we have to use a polite sentence. Jadi digunakan di sini adalah dalam kalimat atau ucapan yang bersifat bahasa yang sopan. Okay, that's a social meaning. And then the affective meaning. Affective meaning. Point 4. The makna affective. Affective meaning refers to meaning which reflect the individual feeling of the speaker, including his attitude to the speaker's object he expresses. Nah, ini lebih hati-hati lagi ya makna afektif di sini. Ya, dengan melakukan ekspresi percakapan ya yang merefleksikan sikap dari pembicara tersebut dengan menggunakan bahasa yang sopan agar tujuannya lawan bicara yang mendengarkan itu bisa ya memberikan feedback, input yang baik terhadap apa yang diminta tolong oleh si pembicara kepada si pendengar. Nah, ini contohnya kita lihat di sini ya. Oke, ini dikatakan ya ini misalnya di suatu tempat ya. Suatu tempat seminar ya atau di tempat keramaian ya di sini.
For example, with the object of getting people to be quiet. Nah, di sini meminta orang-orang untuk tidak ribut. Ya. Jadi di sini dengan mengatakan, ya, I'm terribly sorry to interrupt, but I wonder if you would be so kind as to lower your voices a little. Nah, di sini digunakan kalimat yang sangat sopan sekali, ya, memohon kepada orang sekitarnya itu untuk tidak tidak ribut, ya, suaranya tidak gaduh, ya. Politeness is included here. Nah, and factor such a voice timbre is also necessary to effect. Nah, di sini dari percakapan tadi yang dijelaskan, misalnya memohon kepada orang yang ada di sekitar tersebut untuk tidak berbicaranya tidak terlalu gaduh, ya, tidak terlalu ramai, tapi dengan intonasi suara, dengan kalimat yang sopan. Jadi ada intonasi suara yang lembut, lemah, ya, bahkan tegas. Nah, di sini itu mempengaruhi nanti si pendengar, ya, merespon jawabannya dengan cepat. Nah, itu yang disebut dengan affective meaning. Jadi tidak hanya berbicara menggunakan kalimat yang sopan dan baik, tetapi dengan ada intonasi suara yang, ya, yang sepertinya misalnya memohon untuk bisa direspon dengan baik. Okay, that's effective meaning. And then reflective meaning. Oke, di sini kita lihat apa nih reflective meaning, ya, makna refleksi yang direfleksikan. In case a reflective meaning, it can be explained as the one appearing in a situation of multiple conceptual meaning, when one sense of word influences our response to another sense. Nah, di sini dikatakan ada makna yang direfleksikan atau makna refleksi, bisa dijelaskan bahwa, nah, satu makna itu pada situasi tertentu itu memiliki perbedaan, ya, pemahaman di sini. Itu secara konsep. Nah, when one sense of word influence our response to another sense. Nah, bila mana katanya seseorang itu, ya, memahami, ya, dan ada pengaruh, ya, apa yang kita ucapkan, ya, kepada orang tersebut, ya, dalam suatu kalimat. Ini misalnya kita lihat di sini, ya, ini kalau contoh dari reflective meaning, ini dari Milton Owen, ya, seorang puisi, ya, orang yang ahli, ya, dalam mengerjakan puisi. Ini dikatakan a line should receive a sign from the still warm to have to share. Milton Owen means to the word dear is expensively, but one filled in the context of the form of the sense below. Nah, ya, di sini, ya, dia mengatakan itu sangat expensively, ya, dengan maksudnya di sini mahal sekali, ya, dengan seksama atau, ya, expensively, ya, dengan hati-hati. Tapi orang mengatakan bahwa dia di situ dia lebih kepada misalnya sense of love, ya, itu adalah kasih sayang yang dikatakan. Nah, contohnya in Indonesian language bisa dikatakan, ya, tergantung nanti apakah kata tersebut misalnya larangan atau yang dianggap tabu, ya, misalnya contohnya, ya, kalau misalnya untuk mengatakan, nah, di sini, ya, nah, kalau misalnya pantangan, ya, kalau misalnya orang mengatakan itu ada awas ada harimau, nah, kata harimau itu tidak boleh disebutkan, tapi dengan mengatakan raja hutan, ya, penggantinya. Oke, ya. Oke, misal dalam kata, ya, bentuk selesai simbol itu warna, ya. Nah, misalnya itu kalau warna atau misalnya menggunakan baju yang berwarna hijau, ya, di daerah misalnya pantai utara, nah, itu tidak boleh karena itu identik katanya baju tersebut
adalah yang digunakan oleh ratu, ya, Nurul Kidul. Itu seperti itu contohnya, ya, ada refleksi meaning. Jadi makna yang direfleksikan, ya, satu kata dan dipahami, ya, secara berbeda, ya, oleh lawan pendengar, ya, kita di sini. Oke. Number 6. Oke. Collocative meaning. Apa itu collocative meaning? Collocative meaning consists of the association of word acquired on account of the meaning of words which tend to occur in its environment. Nah, makna kolokasi, ya, di sini. Jadi sama seperti kalau in English itu ada related with, ya, makna yang terkait. Nah, di sini, ya. Jadi satu kata itu bisa, ya, mewakili, ya, di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau di sini dalam bahasa Inggris misalnya, oke, di sini this to clarify his definition, ya, mengklarifikasi, menjelaskan lagi definisinya, ya. He used the example of the adjective pretty and handsome. Nah, ini memberi contoh ada kata pretty. Nah, jadi kata pretty itu bisa dimaknai dari atribut-atribut yang kata-kata yang lain, ya. Tapi itu masuk ke dalam kategori katanya sebagai kolokatif, ya, kumpulan dari pretty. Contohnya di sini, ya, masuk dalam pretty, ya, yang cantik, yang bagus, ya. Girls, ya, that's right, ya, masuk di sini. Boy, tidak ada pretty boy, ya. Nah, nanti lebay kalau pretty boy. Oke, nah di sini woman, ya, di sini flower, garden, color, village, ya, itu yang masuk ke dalam kolakatif meaning of pretty. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya yang masuk kategori kalau di kelas, ya, which one is the collocative meaning of this class? Ya, misalnya room, ya, misalnya kelas, ada whiteboard, ya, nanti chairs, ada lagi slide screens, ya, komputer, ya, misalnya proyektor. Nah, itu masuk dalam kolakatif meaning, bisa itu masuk kelas, ya, study class atau room, ya. Nah, di sini ada kata handsome, ya, handsome itu identik dengan gagah, tampan, ya, ini itu masuk dalam kolakatif, ya. Kata yang berkait di sini adalah boy, man, car, visual of the code, liner, typewriter. Nah, itu masuk ke dalam handsome, ya. Jadi kolakatif meaning itu adalah satu kata yang mewakili berbagai macam kata atau yang disebut dengan dalam ada yang disebut related word, kata yang saling berkaitan. Oke, number 6, and then the last one, the last but not the least, ya, yang terakhir, tapi bukan yang paling akhir di sini. Oke, next. Nah, ini ada thematic meaning, makna tematik, makna secara tematik. Oke, di sini kita lihat bahwa dijelaskan oleh Lish, ya, Lish mengatakan the thematic type of meaning provides an answer to the question. Jadi makna, jenis-jenis makna dari tematik itu jelas sekali katanya di sini ada pertanyaan dan jawaban. Nah, di sini memerlukan pertanyaan itu harus ada jawaban, ya, sebagai solusinya. Oke, di sini kita lihat what is communicated by the way the other formed and organize the message. Nah, ini apa yang dikomunikasikan, ya, oleh seorang penulis, ya, dalam bentuk pesan yang dia susun. Nah, contohnya di sini, ya, can be considered, nah, itu bisa dipahami as part of sentence semantic. Nah, itu bisa jadi pesan yang dikomunikasikan di bentuk tersebut itu bisa juga dianggap sebagai bagian dari kalimat, ya, atau ilmu tentang semantik. Oke. There are multiple examples of these occurrences, such as the ones where the active and passive sentence construction are confronted, ya. Itu bisa jadi katanya ada dalam kalimat tersebut, ya, terjadinya misalnya kalimat pasif dan aktif, ya. Nah, itu, ya. Tetapi itu maknanya bisa sama, ya. Misalnya di sini contohnya
Kalimat aktif itu kan kalimat pasif itu aktif itu yang benar dan kalimat aktif itu di. Nah, seperti contoh di sini, Mr. X donated the first prize. Nah, itu masuk dalam kategori kelompok kalimat aktif. Nah, Mr. X mendonasikan first prize ini ya, hadiah pertama ya yang dia berikan. Kemudian the first prize was donated. Nah, ini dibalik objek yang menjadi subjek. The first prize was donated ya. Jadi hadiah yang pertama ini didonasikan oleh Mr. H. Nah, itu kalimat pasif ya. Nah, jadi di sini dari jenis tematik itu bentuk atau pesan bagaimana ya, tuh penulis mengkomunikasikannya ya, apakah dalam kalimat pasif atau aktif itu dari struktur ya, struktur gramatika. Oke, misalnya di sini ya ada contoh. For instance, in sentence, a man is here to see you. Nah, artinya, nah itu ada seorang laki-laki di sini untuk menjauhi kamu. Ya. Nah, berikutnya, there is a man here to see you. Nah, kalimat kedua dan pertama itu beda dalam konstruksi ya, konstruksi bentuknya, tapi maknanya sama. Nah, tapi ada makna yang biasa dan ada makna tema yang menegaskan ya. Nah, menegaskan dalam artian mempertegas dari informasi yang diberikan. Oke, kita lihat di sini ya. Hal yang pertama, a man is here to see you. Nah, ini seorang laki-laki ke sini ya untuk menjumpai Anda. Itu dalam bentuk intonasinya biasa. Tapi yang kedua, there is a man here to see you. Nah, itu ada intonasi tegak rhythm, timbrenya itu bunyi ya, tekanan bunyi, ada yang tegas, ada yang kemudian secara lantang ya diucapkan. Moreover, ya di sini emphasized by substituting one element with another or stress and intonation. Itu ada tekanan dan intonasi suara yang sangat penting ya, yang mempengaruhi katanya jenis-jenis makna. Nah, jadi di sini ada yang disebut dengan thematic meaning. Jadi thematic meaning, makna tematik itu. Nah, kalau di sini kita lihat bagaimana struktur kata yang dibentuk dan pesan yang diberikan ya. Apakah tadi itu secara biasa, mendatar, atau apakah itu misalnya sangat penting dengan menggunakan ada stress dan intonasi. Okay, I think that's the explanations type of meaning according to Geoffrey Leach in his book Understanding Semantics. Well, I hope you understand. Alright, I think that the explanation of our discussion today about 7 types of meaning has ended and time is up. So the summary about the discussion, I think that you can understand easily, specifically, and the most important thing that all of you can know types of meaning from Geoffrey Leach. Well, thank you very much for paying attention of my subject study. See you for the next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.